Sudah dilihat anak-anak? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wah, kurang semangat kayaknya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga kita. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita karena sekarang musim pandemi ya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita. Baik, anak ibu, untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini jangan lupa kita 3M. Apa itu 3M? Yang pertama yaitu mencuci tangan ya. Kemudian apa lagi? Pakai masker. Ya, memakai masker. Kemudian menjaga jarak ya. Jadi itu adalah ikhtiar kita untuk melindungi diri dari virus ya. Nah, kita hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba Arsil pimpin doa dulu, Nak. Mana Arsil? Halo Arsil. Ya BC saja, BC. Arsil kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Silakan BC. Apa Bu? Pimpin doanya, Nak. Kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqani Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani. Ini paham dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah dan Penyayang. Ya tambahkanlah aku ilmu, berilah pengertian yang baik. Amin. Amin. Nah, untuk kehadirannya kalian, Bu Guru sudah cek tadi kehadiran, masih ada satu orang lagi, Nur Alisa tidak hadir ya. Yang lain alhamdulillah hadir. Halo. Nah, anak-anak ibu semuanya, coba dulu. Ya, ini adalah semangat dan motivasi untuk kalian. Ibu punya sebuah pantun ya. Cahaya pagi terasa hangat. Sarapan pagi makan ketupat. Ayo belajar dengan semangat, pasti banyak ilmu didapat. Ya, itu untuk memotivasi kalian. Nah, untuk supaya semangat ini pagi hari, mari kita bertepuk semangat. Caranya, kalau Bu Guru bilang, tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, yes, semangat. Bisa, Nak? Bisa. Nah, coba tepuk semangat. Ha. Gak jelas suara.
Tidak kedengaran suaranya, Nak Ibu. Lagi, Nak. Tepuk semangat. Ha. Ha. Yes. Semangat. Ma. Ya, ada nyala mikrofonnya kan, Nak? Kasih nyala mikrofonnya kalau bicara ya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan kalian lihat dulu cuplikan berikut ya. Kalau mau jawab. Baik anak-anak Ibu, sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang kalian tangkap dari video yang diputar tadi? Pertumbuhan manusia. Iya, pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian nanti kalian dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan. Dan kalian juga mampu nanti mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah pada tari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, tadi kalian sudah saksikan video yang Bu Guru tayangkan ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang perhatikan gambar. Nah, pertumbuhan tadi waktu digambar, apa yang kalian lihat bagaimana pertumbuhan manusia itu? Pertumbuhan mulai ya. Halo. Rahim bayi ya. Bayi terus di usia 5 tahun Dari rahim sampai lahir jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa sampai lanjut usia. Ya, pertumbuhan manusia mulai dari bayi, kemudian lahir, kemudian jadi anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai masa usia tua. Nah, pertumbuhan pada manusia itu ditandai dengan adanya perubahan fisik berupa
bertambahnya ukuran tubuh ya. Dari kecil itu ke besar, otomatis dia bertambah ukurannya, ukuran tubuhnya bertambah. Ya, dia bertambah berat dan bertambah tinggi. Ya. Nah, itu namanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan manusia itu terjadi semenjak dari dalam kandungan seperti video yang kalian lihat tadi. Nah, setelah lahir bertumbuh bertambah besar dari bayi hingga dewasa sampai masa tua. Ya, bertambah. Ya. Nah, jadi artinya pertumbuhan itu adalah Ukuran berat badan dan tinggi badan. ya, bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang mempengaruhi kenapa kita bisa makin tinggi, kenapa kita bisa makin tambah besar, tambah berat? Kira-kira apa yang mempengaruhi? Perkembangan. Ya. Ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi kenapa anak-anak ibu bisa dari kecil itu kenapa dia tumbuh menjadi tinggi, tumbuh menjadi besar? Kenapa bisa? Karena apa? Perkembangannya. Ya, karena perkembangannya misalnya apakah karena sering olahraga, apakah karena makan atau bagaimana? Karena sering makan. Ya, karena itu kita bisa tumbuh. Kalau makan-makan bisa nggak kalau tambah besar? Yang ada nanti kelaparan ya. Nah, jadi tinggi dan berat badan itu dipengaruhi, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh makanan. Ya, nah makanan yang bagaimana yang harus kita makan? Ya, makanan sehat, yaitu 4 sehat. Buah-buahan. Ya, 4 sehat, 5 Buah-buahan. ya, buah-buahan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, sekarang tadi pertumbuhan itu kalian sudah tahu. Pertumbuhan itu artinya bertambahnya ukuran tinggi dan berat badannya. Jadi pertumbuhan itu kalian harus konsep di otaknya kalian bahwasanya kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan berat badan. Ya, jangan lupa. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan berat badan. Nah, apa bedanya? Ya, apa bedanya dengan perkembangan? Kalau perkembangan itu dia tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh atau timbangan, ya. Tidak bisa kita lihat dari misalnya ditimbang beratnya segini. Begitu berarti bukan perkembangan, ya. Perkembangan itu ditandai dengan proses kedewasaan. Nah, bagaimana caranya kita melihat adanya perkembangan pada manusia? Nah, coba kalian lihat ini. Yuk. Nah, ini adik bayi ya. Adik bayi waktu masih kecil, dia cuma bisa mengapa? Kalian baru lahir hanya bisa mengapa? Cuma bisa? Ya, menangis. Cuma bisa menangis. Lahir itu cuma bisa menangis. Kemudian ketika umurnya sudah 2 tahun, menangis. Apalagi perkembangannya bagaimana? Yang awalnya tadi cuma bisa menangis, sudah umur 2 tahun. Bebel, kalau happy gimana? Ya, tadi kalian lihat waktu bayi, anak-anak waktu lahir hanya bisa menangis. Ini sudah umur 2 tahun, dia sudah bisa apa, Nak? Berbicara. Iya, dia sudah bisa berbicara, walaupun belum jelas halnya kan. Itu namanya perkembangan. Jadi bisa dibedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi itu dia bertambah ukuran berat dan ukuran
Sementara kalau perkembangan nggak bisa dilihat dari tidak bisa dilihat dari bertambahnya ukuran berat badannya, hanya dilihat dari perkembangannya. Yang tadinya nggak bisa, hanya bisa menangis, kemudian sudah bisa bicara, semakin besar sudah pintar, sudah sekolah, dewasa sudah bisa mencari kerja. Nah, itu adalah perkembangan ya. Kira-kira kalau kalian apakah juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan nggak? Mengalami. Iya. Nah, tentunya setiap manusia itu dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namanya saja makhluk hidup. Nah, Ibu, untuk kalian mengetahui perkembangannya kalian itu bisa kalian tanyakan sama orang tua di rumah. Misalnya, Mama, berat badan saya waktu lahir berapa? Terus berapa tinggi badanku waktu lahir? Nah, bisa juga kalian tanya sama orang tua, umur berapa saya bisa merangkak, ya? Kemudian umur berapa bisa berjalan dan umur berapa bisa bicara. Nah, itu informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dari orang tua, ya. Nah, kita lanjut sekarang lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Antara gambar 1, gambar 2 dengan gambar 3. Mereka sama-sama saling ada yang mereka pegang. Ya, gambar 1 mereka pegang apa, Nak? Oh, Dot. ya, dot ya. Kembalikan dulu. Dia pegang dot. Yang kedua, gambar yang kedua ini sudah makin besar. Gelas. Ya, minum susu sudah pakai gelas. Kemudian gambar yang ketiga ini sudah bisa mengangkat Sekolah. sudah bisa mengangkat peralatan sekolah. Artinya di sini waktu kecil kekuatan tangan masih kecil ya. Waktu semakin besar sudah makin kuat, sudah bisa angkat gelas. Semakin besar lagi sudah bisa mengangkat barang-barang. Artinya di sini kekuatan tangan manusia itu mengalami perkembangan. Dia semakin kuat. Ya, kalau tadi itu tingkat kecerdasannya semakin pintar, sudah dari menangis bisa bicara. Kalau ini yang kalau kuat, kekuatan tangan manusia itu juga mengalami perkembangan ya, semakin kuat. Nah, sekarang coba perhatikan, kekuatan tangan itu dapat kita latih melalui olahraga dan menari. Nah, kuat dan lemah gerakan tangan digunakan pada saat menari. Sekarang coba lihat gambarnya. Contoh gerakan kuat. Misalnya Arsil piket di kelas, dia mendorong papan tulis. Ya, papan tulis. Apakah Arsil menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga yang lemah? Ya, otomatis pasti kita kalau mau mendorong papan tulis, kita dorong dengan menggunakan tenaga yang kuat. Nah, itulah artinya gerakan kuat itu apa artinya? Gerak kuat Adalah gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Iya, gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Ya, jadi, contohnya itu saat mendorong papan tulis itu kita melakukan dengan gerakan yang kuat. Ya, nah itu namanya gerakan kuat. Anak-anak, karena waktunya hampir 40 menit, nanti kalau dia mati, kan 40 menit ini Zoom meeting dia akan mati sendiri. Nah, nanti kalian masuk kembali, ya. Klik kembali link room meeting yang Bu Guru kirim di grup WA, kalian masuk kembali. Nanti kalau dia mati, ya. Iya. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Ini adalah contoh gerakan lemah, ya. Untuk mengangkat sebuah kue yang kecil, ya. Untuk mengangkat sebuah kue yang kecil, apakah kita membutuhkan tenaga yang besar? Tenaga yang kuat? Tidak. Nah, tidak ya.
jadi itulah namanya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu gerak lemah? Gerak lemah adalah yang pelan dan lemah lembut. Iya, pelan dan lemah lembut dan tidak memerlukan tenaga yang kuat ya. Nah, contohnya ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita kita bisa berlatih mencobakan gerak kuat dan gerak lemah itu ya. Nanti ini videonya ini Bu Guru kirim di grup WA-nya kalian. Toh, Guru kirim di grup WA-nya kalian. Nanti kalian akan praktek di rumah, kalian ikuti mana gerakan kuat dan mana gerakan lemah. Bu Guru putar sedikit, tidak semuanya ya. Ayo menari, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan. Belajar daring. Nah, Belajar daring. video ini nanti Ibu Guru akan kirimkan Belajar di daring. Daring. video ini nanti Online. akan terganggu ya, ada suara mamanya di situ. Matikan dulu mikrofonnya yang ada orang tuanya, Nak. Nah, jadi nanti video ini Bu Guru akan kirimkan di grupnya kalian. Nanti kalian akan mencobakan atau praktek, ya. Kalian akan praktek video ini. Bagaimana menentukan gerak kuat dan gerak lemah, ya, di bagian mananya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita ambil kesimpulan. Coba Bese, apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Iya, coba Arsil Rahman, apa itu gerak lemah? Gerak lemah adalah gerak yang dan lemah lembut. Iya, gerak yang pelan dan lemah lembut. Nah, setiap manusia itu dia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, untuk melatih perkembangan otak kalian, sekarang kita lanjut dengan menentukan penjumlahan bilangan. Ya, itu bagaimana kita melatih perkembangan otak. Ya. Nah, tentunya kalian sudah belajar juga bagaimana melakukan penjumlahan ribuan tanpa teknik menyimpan. Di sini Bu Guru punya angka. Ini angka yang pertama, berapakah ini? Coba dibaca dulu. Ini. 2653. Apa bacaannya, Nak? 2653. Iya, 2653. Pada angka 2653 ini, apa saja yang ada di situ? Yang pertama satuan, apa lagi? Bilangan. Puluhan. Ribuan, ratusan. Ya, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Sekarang Bu Guru mau tanya, yang mana yang satuan? Angkanya dari 2653. Angka berapa yang menjadi yang merupakan satuan? 8, 2, 3, 5. 2653. Dari angka 2653 ini, yang mana yang merupakan satuan, Nak? 3. Iya, angka 3. Kalau yang puluhannya yang mana? 5. Ya, angka 5. Kalau yang ratusannya? 6. 6. Kalau yang ribuannya? 2. Ya.
Nah, 2.653. Kalau yang di bawah apa bacanya? 3.302. Ya, 3.302. Nah, sekarang kalau kita menjumlahkan ribuan, ya, menjumlahkan ribuan ini, yang mana yang kita jumlahkan terlebih dahulu? Apakah satuannya, apakah puluhannya, apakah ratusan atau ribuannya? Iya, satuannya. Berapa angka satuan di sini, Nak? Ya, berapa ditambah berapa satuannya? Tambah 2. Ya, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berapa? Iya, 5. Kemudian apanya lagi kita jumlahkan? Yang puluhan. Iya, puluhan. Berapa tambah berapa puluhannya? 5 tambah Iya, 5 tambah 0 hasilnya? 5. Iya, 5 ya. Nah, terus apanya lagi kita jumlahkan? Ratusannya. Nah, berapa angka ratusannya? Berapa tambah berapa? 6 tambah Iya, 6 tambah 3. Berapa 6 tambah 3? 9. Iya, 9. Terus apanya lagi, Nak, yang dijumlahkan? Ribuannya. Ah, ribuannya. Berapa tambah berapa ribuannya? 2 tambah 3. Iya, 2 ditambah 3 sama dengan? 5. Iya, 5. Ya, 5. Jadi artinya 2.653 ditambah 3.302 hasilnya berapa, Nana? 5.955. Iya, 5.955. Ya, pintar anak-anak Ibu. Nah, ini adalah penjumlahan ribuan tanpa teknik menyimpan. Ya, tidak ada menyimpan di sini. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini lagi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ini menyimpan lagi. Angka pertama Ibu Guru berapa di sini? 0. Tidak. Ini ya, angka pertama. Berapa bacaannya ini? 1.200. Ya, 1.200. Kalau yang di bawah? 200. 2.900. Sekarang kita mau menjumlahkan. Ya. 1.200. Ya, tadi kita sudah katakan yang pertama dijumlahkan adalah satuan. Berapa satuannya di sini, Nak? 2.900. Satuannya, Nak? Berapa tambah berapa? 0. Ya, 0 tambah 0 hasilnya? 0. Iya, kemudian puluhannya lagi. Puluhannya berapa tambah berapa? 0 tambah 0. Ya, hasilnya? 0. 0. Sekarang apanya lagi dijumlahkan? 2 tambah 9, 11. Iya. 2 tambah 9, 11. Apakah Bu Guru tulis di sini 11? Itu 1 dia tulis. Enggak, tulis 1. Ya, terus apa lagi, Nak? Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi ratusannya 2 tambah 9. Oh, ternyata berlebih Bu Guru. Satunya ditulis di sini. Yang satunya lagi di mana kita tulis, Nak? Di Ya, di atas ribuannya. Karena nah, kalau sekarang ribuannya lagi, berapa ini kita kalau kita jumlahkan? 1 tambah 2. Ini berapa ini? 1, 2. ya, berapa hasilnya? 2 tambah 1. Ini berapa? Yang ini, Nak? 1 tambah 1 tambah 2. 4. Iya,
Nah, hasilnya 1.200 ditambah 2.900. Berapa hasilnya? 4.100. Ya, 4.100. Nah, inilah namanya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di mana yang disimpan? Ini angka yang berwarna merah ini, itulah yang disimpan. Ya. Nah, nanti tugasnya kalian, Ibu Guru kirimkan nanti link LKPD-nya. Nah, ini LKPD ini kepanjangannya lembar kerja peserta didik. Nanti link ini Ibu Guru kirimkan di WA. Kalian kerja di situ, ya. Nanti buat kerja di situ lembar kerja peserta didik. Ini adalah petunjuk belajarnya, ada juga nanti di sana. Ini hanya halaman depannya saja ya. Nanti halaman apa-apa yang dikerja ada di lembar LKPD-nya, ya. Nah, untuk tugas prakteknya, tunggu dulu. Ya, nah, ini untuk tugas praktek. Yang tadi tugas menulis, sekarang tugas prakteknya gerakan kuat dan lemah. Nah, videonya nanti juga Bu Guru kirim di WA-nya kalian. Kalian bisa nanti praktek, kemudian kalian video, kalian lagi melakukan gerakan kuat dan lemah, kemudian nanti kirimkan melalui WA, nanti WA-nya Bu Guru. Oke? Nah, sekarang selama pembelajaran dari awal sampai akhir tadi, apa yang kalian pelajari? Tentang apa saja kita belajar tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Iya, kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa lagi, Nak? Mengenal angka. Iya, mengenal angka juga, mengenal penjumlahan bilangan, ya. Nah, sekarang siapa yang tahu, siapa yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Iya, bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Ya, kemudian apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Ya, proses menuju kedewasaan ditandai dengan itu ya. Kemudian ada kita juga belajar tadi tentang gerak kuat dan gerak lemah. Siapa yang tahu? Saya. Ya, Irma, gerak kuat. Apa Irma? Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Ya, gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sementara kalau gerak lemah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba. Gerak adalah gerak yang pelan dan lemah lembut. Gerak yang pelan dan lemah lembut. Ya, nah itu. Terus lagi kita juga belajar tadi penjumlahan bilangan. Nanti itu ada tugasnya kalian di LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Nah, ini ya kesimpulannya tadi ya, kesimpulannya pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan ini? Apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, kemudian apa itu gerak kuat dan bagaimana itu gerak lemah? Siapa yang bisa? Ayo. Pertumbuhan artinya Bu Guru tutup ini dulu ya. Yang bisa keseluruhan. Bu Guru saya, tutup. Bu. Ya, coba Irma, pintar Irma. Pertumbuhan artinya bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Ya. Apalagi nah, perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Iya, terus nak? Kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Iya. Gerak lemah adalah gerak yang pelan dan lemah lembut. Iya, pintar Irma. Tepuk tangan dulu untuk Irma. Ya, tepuk tangan dulu untuk Irma. Pintar. Ya, ini dia. Nah, ini dia yang di kesimpulan dari Irma.
Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, tadi kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, Nana Ibu, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yemi, coba pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita selesaikan kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini ada manfaatnya, bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Guru mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.